Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali di Rahmis Jurnal. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang landasan dan asas pendidikan. Baik, topik pada materi ini akan kita bahas adalah dasar pendidikan, landasan pendidikan, dan asas-asas pendidikan. Words of inspiration for today. We write to taste life twice, in the moment and in retrospect. Baik, dasar atau landasan pendidikan merupakan landasan yang berpijak dan arah bagi pendidikan sebagai wahana pengembangan manusia dan masyarakat. Didasarkan pada filsafat atau pandangan hidup, di mana filsafat hidup itu memiliki 3 aspek, yaitu sikap, aktivitas, dan isi. Macam-macam landasan pendidikan. Landasan pendidikan itu ada beberapa macam. Yang pertama, landasan filosofis, di mana meliputi idealisme, realisme, positivisme, pragmatisme, dan eksistensialisme. Yang kedua, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan historis, landasan psikologis, landasan iptek, landasan politik, landasan ekonomi, dan landasan yuridis. Pada video kali ini saya akan membahas hanya pada landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan historis, landasan psikologis, dan landasan iptek. Sedangkan landasan politik, ekonomi, dan yuridis menjadi bahan untuk materi kalian di rumah. Silahkan dicari. Baik. Landasan filosofis. Apa itu landasan filosofis? Landasan yang berdasarkan atau bersifat pada filsafat, di mana filsafat menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh, dan konseptual berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan. Misalkan, apakah pendidikan itu sendiri? Mengapa pendidikan itu diperlukan? Dan apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan? Sedangkan landasan sosiologis merupakan kegiatan pendidikan, suatu proses interaksi antara dua individu, bahkan dua generasi yang memungkinkan generasi muda memperkembangkan dirinya atau mengembangkan dirinya. Ya, seperti yang kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Begitu pula dengan pendidikan. Pendidikan itu mengasumsikan landasan sosiologis di mana ada interaksi antara dua individu, siswa dan guru. Bahkan dua generasi, ya, generasi guru dan generasi siswa yakni generasi muda. Yang mana memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Berikutnya landasan kultural. Apa itu landasan kultural? Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik. Kebudayaan dapat dibentuk, dilestarikan, atau dikembangkan melalui pendidikan. Dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan baik secara formal maupun informal. Landasan psikologis. Landasan psikologis itu memiliki tujuan untuk pemahaman manusia dalam aspek kejiwaan, khususnya tentang proses perkembangan dan proses belajar. Yes, di mana pendidikan itu memiliki landasan psikologis bahwa manusia tidak akan bisa memperoleh pendidikan jika tidak memiliki kejiwaan yang stabil. Landasan ilmiah dan landasan teknologi. Pendidikan dan iptek memiliki kaitan yang erat, memasukkan hasil pengembangan iptek ke dalam isi bahan pengajaran, di mana pendidikan sangat dipengaruhi oleh sejumlah cabang iptek, baik psikologi, sosiologi, dan antropologi. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum pendidikan pada saat ini yakni kurikulum 2013 mengintegrasikan segala aspek dalam pembelajaran itu menggunakan teknologi. Dalam hal ini cenderung pada landasan ilmiah dan teknologi. Sehingga sedemikian hingga iptek itu sangat mempengaruhi pendidikan. Konon lagi pada masa kini di mana teknologi itu memberikan jalan kemudahan agar pembelajaran tetap dapat berlangsung walaupun kondisi saat ini itu tidak memungkinkan untuk terjadinya pembelajaran tatap muka. Namun teknologi memberikan jalan kemudahan agar para siswa tetap memperoleh hak dan kewajibannya untuk memperoleh ke pembelajaran pendidikan yang layak dan sesuai. Maka iptek ini erat kaitannya dengan pendidikan. Selain landasan pendidikan, ada pula asas-asas pendidikan. Apa itu asas-asas pendidikan? Dan seperti apa asas pendidikan itu sendiri? Asas pendidikan
merupakan ketentuan yang harus dipedomani atau menjadi pegangan dalam melaksanakan pendidikan agar tercapai tujuan yang diharapkan. Di mana asas pendidikan itu yang pertama, ing ngarsa sung telada, ing madya mangun karsa, tut uri handayani, yang berartikan kalau di depan pendidikan memberi contoh, kalau di tengah memberikan dorongan, dan kalau di belakang memberikan pengaruh yang baik menuju hal yang baik pula. Lalu asas yang berikutnya adalah pendidikan sepanjang hayat, lifelong education, bahwa pendidikan dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Seperti yang sudah saya bahas pada video sebelumnya bahwa pendidikan itu sampai kapanpun akan terus berlanjut, continue. Bahkan sampai kita tidak bisa lagi menghela nafas di dunia, maka sampai saat itulah pendidikan stop untuk kita lakukan. Macam-macam asas pendidikan lainnya adalah asas semesta, menyeluruh, dan terpadu. Pendidikan di Indonesia itu terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia, berlaku di seluruh wilayah negara, serta mencakup semua jalur jenjang jenis pendidikan, umur, serta saling berkaitan antara usaha pendidikan dengan pembangunan. Artinya tidak ada batasan orang untuk mendapatkan pendidikan, baik tua, muda, kaya, miskin, ya, walaupun di desa, di kota, semuanya itu memerlukan pendidikan dan wajib dan berhak untuk memperoleh pendidikan. Asas berikutnya adalah asas manfaat, bahwa pendidikan baik di dalam keluarga, sekolah, maupun luar sekolah harus dilaksanakan mengingat asas kebermanfaatan bagi masa depan. Lalu asas usaha bersama, menekankan pada kebersamaan baik pelaksanaan maupun tanggung jawab antara keluarga, sekolah, dan masyarakat atau disebut juga dengan tripusat pendidikan. Artinya terintegrasi, berkorelasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini juga sudah saya bahas pada video sebelumnya. Asas demokratis, pendidikan harus dilaksanakan dalam suasana dan hubungan yang proporsional antara pendidikan dan peserta didik. Asas adil dan merata, asas yang diterapkan dalam menghadapi situasi yang beraneka ragam. Asas kehidupan dan dalam keseimbangan, asas kesadaran hukum, asas kepercayaan diri, di mana bahwa pendidik dan peserta didik harus memiliki kepercayaan pada diri sendiri agar masing-masing tidak ragu dalam melaksanakan tugasnya. Asas efisiensi dan efektivitas, di mana asas yang menghendaki pendidikan memiliki kehematan dalam keberhasilan, serta hasil guna yang tinggi. Asas mobilitas, dalam mendidik harus aktif, kreatif, terampil, lincah, dan bersahaja. Artinya, seorang pendidik harus memiliki kreativitas yang tinggi, keterampilan yang sesuai, lincah, dan bersahaja, serta aktif untuk melaksanakan proses pembelajaran yang berbeda, ya, yang beraneka ragam, yang berbeda, yang mananya akan meningkatkan motivasi dan kreativitas siswa itu juga sendiri. Asas fleksibilitas. Dalam mendidik, kita harus bersifat fleksibel, baik di dalam materi ajar maupun dalam hal memberikan pembelajaran. Ya, harus fleksibel siapa peserta didik yang kita ajar, di mana kita mengajar, maka kita harus sesuaikan juga dengan materi ajar. Jangan memaksakan kehendak bahwa, ini materi ajarnya mengenai teknologi yang ada di dalam kota, sedangkan kita mengajar di desa. Itu tidak fleksibel dan tidak sesuai. Harusnya seorang pendidik itu harus bisa menyesuaikan kondisi dan lingkungannya. Kita lakukan teknologi yang bisa kita kembangkan di desa tersebut. Sehingga sedemikian hingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dan tepat sasaran. Itu saja materi untuk hari ini. Pada video kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi kali ini bisa membuka wawasan kita mengenai apa itu dasar pendidikan atau landasan pendidikan dan seperti apa sebenarnya asas-asas pendidikan itu sendiri. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan berikan feedback pada kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. See you, bye!